berhasil sesuai dengan harapan kita bersama. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang kita rasakan pada pagi hari ini, yaitu iman dan Islam, dan semoga kita nanti mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Alam-Alam, Bapak Watul Wasi. Kesimpulannya Bapak Kepala Desa ini sebelum melakukan musdes, beliau telah memberikan edukasi dalam rangka memberikan pemahaman sebenarnya. Jadi intinya kalau sudah diberi pemahaman, masyarakat melalui tim relawan, insya Allah hasilnya akan maksimal seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa pelaksanaan DDBLT ini dilakukan di tahap yang kedua. Dan seperti Pak Ibu ya. Terus yang kedua, ini harus dilakukan secara non tunai. Artinya tidak cash. Itu perlu dipahami juga. Karena banyak informasi dari beberapa ada informasi bahwa bisa cash, ada yang non tunai. Khusus di Kabupaten Bangkalan, karena ini ada perbankan, otomatis harus non tunai. Sehingga Bapak Beliau secara transparansi telah melakukan itu. Kalau di daerah-daerah tertentu bisa saja cash seperti itu, seperti di Papua dan lain sebagainya. Jadi pemahaman itu mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Beliau. Gitu. Terus mohon agar direview di RPJM-nya seperti itu. Karena di RPJM itu penuangannya dilakukan di setiap tahun dari rencana yang ditetapkan melalui KAPDES. Seperti itu Pak PLD ya. Nah, seperti itu. Itu yang barangkali menjadi pokok persoalan yang perlu dilakukan. Mohon maaf, ini kami mengharap agar tidak memaksakan diri untuk bisa tercover semua penerima manfaat. Karena sudah ada aturan yang mengikat. Seperti itu. Jadi kalau di desa Alang-Alang ini sekitar persentasenya adalah 30%, seperti itu. Karena 800 ke bawah itu 25, 800 sampai 1,2 itu 30, 1,2 lebih itu 35, seperti itu. Sehingga para relawan punya tugas untuk menyampaikan itu. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Beliau tadi sudah memberikan edukasi sebelum pelaksanaan musdes dan sosialisasi seperti itu. Alhamdulillah ini benar. Jadi kalau kita menekan dulu, khawatir nanti ada beberapa double counting dan sebagainya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti apa yang disampaikan awal tadi oleh Bapak Beliau, bahwa desa Alang-Alang ini bukan memperoleh bantuan lagi, tapi mengambil dana DD diperuntukkan untuk COVID, diperuntukkan untuk dana BLT DD, seperti itu. Jadi kalau dulu para pendamping itu sudah melakukan pengukuran, itu ada salah satu yang memang harus diperas nanti karena sudah dialihkan ke dana BLT DD seperti itu. Saya yakin sosialisasi sudah gamblang dilakukan seperti itu. Ya Pak Beliau ya. Oke. Jadi yang paling menarik adalah sekarang ini sebenarnya masih pendataan sebenarnya. Baru dilakukan verifikasi, verifikasi. Jadi dicek dulu data, apalagi nanti tadi minta bantuan kepada Babinsa, minta bantuan sama LC. Saya yakin lebih transparan, lebih objektif, bahkan lebih valid nanti hasilnya seperti itu.
Maka itu nanti diverifikasi, dilihat mulai dari pemberkasan, lalu nanti dijadikan valid. Valid itu adalah tepat. Jadi kalau sudah tepat maka menjadi sebuah penetapan. Terus ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa setelah penetapan nanti monggo secepatnya untuk dilakukan 5 hari kerja dari tanggal salah nggak apa-apa. Jadi 5 hari kerja dari Musdes harus dilakukan penyerahan berkas ke kecamatan. Karena ada yang nunggu nanti itu untuk Banjatim untuk dibuatkan rekening seperti itu. Terus yang kedua ditunggu juga barangkali setelah penetapan ada warga yang perlu perekaman KTP elektronik. Kecamatan siap untuk memfasilitasi. Jadi mungkin yang belum punya KTP mungkin nanti bisa dilata kapan jadwal ke kecamatan untuk dilakukan perekaman. Apa kira-kira ada Pak gitu? Ada. Ada 5 orang mungkin nanti langsung ke kecamatan untuk dilakukan perekaman KTP. Tapi jangan sampai ada di luar penerima DDBLT melakukan perekaman KTP khusus bagi penerima DDBLT. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Plebun Alang-Alang yang telah melakukan musdes khusus berkenaan dengan COVID dan pelaksanaan DDBLT. Mudah-mudahan upaya Bapak Plebun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan hasil dari penetapan ini setelah didiskusikan tidak ada gejolak, sesuai dengan aturan, sesuai dengan harapan kita bersama. Cairnya kapan? Cairnya, ini sebenarnya Pak TKSK dari PLD tanggal 6 ya. Itu sebenarnya sudah harus ready sebenarnya. Mei ini. Seperti itu. Jadi, kenapa? Rabu kalau tanggalnya. Ini bergantung juga nanti. Jadi insya Allah karena memang masyarakat menginginkan secepatnya Bu. Mohon maaf dengan dampak COVID yang semacam ini, ya pemerintah telah melakukan banyak hal, ya, upaya pemerintah melalui dana PKH, BPNT, bansos yang akan dilakukan sampai di DBLT ini. Ya, yang sabar karena ini hal yang gaib, kita kembalikan saja kepada yang gaib yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir dengan doa di bulan puasa. Seperti itu Pak Lebun ya. Ya mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Lebun cepat cair seperti itu. Karena ini salah satu juga syarat untuk secepatnya ini bisa cair Pak Ibu. Karena nanti mungkin hari Rabu sudah selesai, hari sudah masuk. Rabu itu data Pak ya, bukan cair. Mohon Pak Lebun. Pak Lebun agak kritis. Tapi dengan pertanyaan seperti itu, ya kami sudah berupaya semaksimal mungkin secara normatif kita lakukan, ya insya Allah kalau sudah admin itu sudah selesai semua, cepatnya bisa dilakukan seperti itu Pak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti sambil tanya jawab barangkali masih ada unek-unek yang perlu disampaikan seperti itu Pak Ibu. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapolsek mohon waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Plebun, yang kami hormati teman-teman Mustika, ini Pak Camat, Pak Binsa yang mewakili Pak dan Tamir, yang kami hormati para pendamping, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruhnya yang tidak
bisa kami sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah, tentunya kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka mesdes di Postu Alang-Alang. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan, cuman harapan kami bahwa validasi data yang dikerjakan oleh rekan-rekan pendamping atau perangkat itu memang benar-benar yang layak untuk menerima, dan jangan sampai ada double bantuan karena aturannya tidak boleh, sehingga tidak menjadi temuan di kemudian hari. Karena memang banyak keluhan-keluhan yang kami dapat dari media sosial. Kadang-kadang kalau ada bantuan-bantuan ini, yang mampu mengaku tidak mampu, gitu. Yang mampu mengaku tidak mampu, sehingga haknya itu untuk mendapatkan berdua. Aslinya kan dosa. Kalau memang dari pemerintah khusus yang tidak mampu dan yang mampu merasa tidak mampu, ini kan berdosa mengambil haknya orang yang tidak mampu. Ini perlunya pemahaman kepada masyarakat. Jangan sampai karena terbatasnya anggaran atau bantuan sehingga memaksakan. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai bagi orang yang memang benar mampu, penilaian dari Pak Kelebut ya tidak usah dikasih, sehingga tidak menjadi temuan. Yang berikut, karena sekarang masih dalam suasana COVID, sehingga harapan kami, himbauan kami kepada seluruh masyarakat melalui perwakilan yang datang disampaikan bahwa apabila tidak penting jangan keluar rumah dan harus memakai masker, karena penularan sudah jelas. Kenapa pakai masker? Ada yang dari mulut, hidung, dan mata. Sehingga perlu para bapak, para ibu ketahui bahwa penyebaran COVID dari minggu pertama 514, sekarang sudah masuk angka 11.000. Ini minggu ke-7. Ini update tanggal 3 Mei. Sehingga ini memang nyata. Kalau memang tidak diwanti-wanti para pemegang kebijakan, para pimpinan-pimpinan di Kecamatan Gugus, ini akan menyebar. Kenapa? Karena ODP yang ada di Kecamatan Trage ini nomor 2 se-Kabupaten Bangkalan. Dan Bapak Ibu tidak tahu ODP ini bisa hendak isolasi mandiri. Kan saya yakin ada yang istilahnya yang melanggar. Sehingga hubungan antar yang satu dengan lain ini tidak bisa dipantau. Karena tidak tahu bahwa ODP Kecamatan Desa Alang-Alang sama Soket kan tidak tahu. Ini ODP berhubungan sama orang Alang-Alang. Orang Alang-Alang berhubungan, ini akan menyebar. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kemarin kan waktu awal disempurnakan hanya 2 orang. Setelah direhabilitasi kan 100 lebih. Nah itu penyebarannya sangat cepat sekali. Sehingga yang bikin Jawa Timur sekarang nomor 2 terus, yaitu adanya ketidakdisiplinan masyarakat dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan untuk Kecamatan Trage masih 2 orang yang PDP, mudah-mudahan cukup itu saja dan cepat sembuh sehingga tidak merepotkan kita, karena sekarang untuk di Jawa Timur
semua rumah sakit rujukan sesuai yang kami dapat ini sudah overload semua. Overload Sidoarjo, Surabaya, Gresik ini semua overload dan lebih dari 50% dari overload dari ini. Sehingga apabila ini ditambahi dari Madura atau ini mengkhawatirkan ya. Ada yang di pihak kepala desa di Jember itu saya dengar tadi itu yang ODP disewakan hotel. Disewakan hotel, ada karaoke-nya di sana. Biar tidak keluar. Iya. Kepala desa di Kabupaten Jember itu. Tidak itu nyewa untuk mungkin agar masyarakatnya yang ODP itu disiplin, tidak nyuri-nyuri waktu untuk keluar, sehingga penyebaran itu bisa ditekan seminimal mungkin. Sehingga kami berharap kepada kepala dusun, bagi masyarakat yang masih belum paham, tolong disampaikan. Apalagi kalau tidak perlu jangan ke Surabaya. Kemarin saya di Surabaya dicetok juga. Ditanya identitasnya mau kemana gitu. Kalau memang tidak perlu, tidak ada izin sesuai dengan kriterianya ya dikembalikan. Karena memang aturan dari gubernur mungkin seperti ini. Mungkin cukup sekian himbauan daripada kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ditanyakan atau